سرا وجهرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا سمعا وبصرا توبة نصوحا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من كل ذنب العظيم ومن جميع المعاصي والخطايا سرا وجهرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا سمعا وبصرا توبة نصوحا نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنب عظيم ومن جميع المعاصي والخطايا سرا وجهرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا سمعا وبصرا توبة نصوحا اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وعلى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى الكرام الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بصيام رمضان وأكرمنا فيه بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بكل إحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كما بلغتنا بداية رمضان فبلغنا نهايته، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ومن الأعمال الإحسان يا رب العالمين. اللهم أصلنا بليلة القدر وأعظم لنا الأجر يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang saya hormati segenap pengurus musala Nurul Misbah, para sepuh, hadirin hadirat, as-saimin as-saimat, rahimani
wa rahimakumullah. Hari ini Ahad 4 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan tanggal 22 Februari 2026. Kita umat Islam mendapatkan perintah Allah SWT ibadah tahunan, yaitu puasa. Semoga yang telah kita kerjakan, kita lakukan baik sesalat, puasa, dan rangkaian yang lainnya mendapatkan tempat di mata Allah SWT. Diterima segala kebaikan kita dan diampuni segala khilaf dan salah kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Amin. Allahumma amin. Ma'asyar hadirin al-hadar serta pemirsa yang rahmatullah. Kalau kita merenung, mengingat-ingat pada puasa tahun lalu, mungkin kita akan terlintas di pikiran kita, masih ada ayah, masih ada ibu, masih ada kakek, nenek, jidat, mamang, teman, sahabat, relasi, tetangga yang bercengkrama dengan kita. Tertawa bareng, makan bareng, minum bareng, jalan bareng. Tapi toh nyatanya tahun ini sudah tiada. Tahun ini sudah pergi, sudah pulang, sudah menghadap Allah SWT. Alias meninggal dunia, wafat. Padahal orang-orang itu kita cintai, kita sayang. Kepengen hidup bersamanya 1000 tahun lagi. Namun apa daya? Allah sudah berkehendak, apapun terjadi. Allah hanya mengatakan kun, fayakun, terjadi dia. Kita pun tak bisa mengelak, tak bisa juga minta undur, tunda, karena itu adalah amrullah mubrah, perkara yang sudah pastikan Allah, tak bisa ditunda-tunda. Itu semua akidah kita. Kita doakan mereka yang sudah wafat, baik itu keluarga kita, tetangga, bahkan umat Islam seluruhnya, karena mereka tidak bisa melakukan puasa, ibadah lagi. Moga-moga Allah SWT terima amal ibadah mereka. Ampuni dosa mereka, luaskan kubur mereka, lapangkan kubur mereka, dan Allah SWT bangkitkan nanti bersama baginda kita Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Mari kami. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua masih ada, masih hidup, masih melek. Ya, tapi Allah sudah angkat kesehatannya, kemampuannya, kekuatan fisiknya, mungkin otak, kemampuan pikirnya pun Allah sudah cabut. Sehingga dia nggak bisa ke masjid lagi, tak baca lagi ke musala, tak baca lagi canda, tak baca lagi yang cerita masyarakat, kita ikut tadarusan, tak bisa, tak boleh berjamaah, nggak bisa. Kenapa? Halangan.
Allah cabut kekuatan. Ya, ada sah. Mungkin di rumah aja, mungkin di rumah sakit dah, bisa di sana. Ada yang sakit parah, ada yang berat, ada yang koma, hidup tidak masih tidak. Itulah sunnatullah. Sudah kehendak Allah. Ya. Dia masih hidup, tapi tidak baca apa lagi. Nah, ngaji tidak baca lagi, bahkan yang baca berjalan pun tidak ngaji. Alasan butuh aksara atau matanya mulai kabur atau juga tidak baca maco. Tapi masih mending baca tasbih dulu. Kalau tidak baca maco imam kabur, imam bacanya maco ya tasbih lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tak baca Allah, jadilah. Jangan sampai waktu kita tersia-siakan. Kalau kita sakit, nak baca Quran, nak kabur. Nak jaga masjid, ngente. Banyak anak ke belakang lagi ya. Apa modal nak balasan. Kalau ngantuk, mundur. Dampak langsung. Berarti fisik kita sudah mulai berkurang. Kesehatan itu sudah diambil maaf. Nah kadang-kadang kita tidak sadar. Masih aku mundur lah. Anak aku tu. Anak aku sehatnya sudah berkurang. Sehingga orang seperti ini lalai. Ya. Kalau tidak masih inti-inti. Ajak main gap, cepat. Iya bu. Iya banyak. Ya. Harus maaf ngantuknya. Ngantuk. Rumah makan pempek je. Itu godaan syaitan. Ini sakit fisik, sakit otak ini. Ya. Nah, sedangkan kelompok kedua ini Allah berikan kesehatan. Kalau memang fisik masih kuat, Allah beri kesehatan dan bisa bergerak beribadah lagi. Tapi kalau sekiranya ya sakitnya, kata Rasul, sakitnya susah dapat sembuh. Mungkin faktor umur ya. Mungkin memang sudah sakit parah, sudah koma. Itu kalau Allah berkehendak, kalau ilmu medis, ini sudah hidup lagi. Nah, sudah kan. Semoga mereka panjang umur, sehat afiat, dan kalau memang tidak juga, sebabkan mereka tetap beriman, sabar. Kadang-kadang Bapak Ibu, orang sakit kalau tidak beriman, tidak sabar, ngutuk Tuhan. Tuhan marahnya. Ngutuk Tuhan, ya Allah Tuhan. Ya Allah, apa sih yang lain sakit? Kok aku nak sakit? Apalagi sakitnya, apalagi saya sakitnya yang berlapis. Bahasa saya sakitnya komplikasi. Karena itu semua apa? Emang kasih lagi Allah hamba lain. Tak minang lah kena. Mana si Ali? Mana si Hasan? Kok aku nak ya Allah? Hati-hati. Itu takdir Allah. Kita dapat tangilah. Idza nazal qada. Idza nazal qada. Artinya apa? Kalau takdir Allah turun, dunia jadi sempit. Nak kemana pun tak bisa. Idza nazal qada, Idza nazal qada, dakhal qada. Allah tentukan ini, tak pacak ngelak. Harus terjadi. Makanya kita kalau melihat orang sakit, melihat orang sakit yang susah diharapkan sembuh, kita lepur, ya Allah, nak, nek, ke, bi, alhamdulillah, masih baca buah. Masih banyak berjalan,
Masih baca fikir. Sebelah tu kondor lah, impus lah. Terus dia semangat. Dia semangat. Ingat dalam Islam, bila orang sakit, ya nak mati, itu harus bersyukur Allah. Kenapa? Karena sakit itu dosa menghapus dosa. Menghapus dosa. Ya, makin dia sakit, makin Allah pun dosa. Mungkin kalau sudah sehat, banyak maksiat, banyak kesalahan, sanksi dia tu belum meninggal, sakit. Nah itu kita ungkapkan mungkin memang dosa dulu. Allah hapus dosa. Ya, Rasulullah kata Nabi, kalau bulan dosa, di saat meninggal itu Allah beri sakit. Nah tinggal yang sakit itu, ini mudah kita ajarkan sabar, sabar sakit ini berkah, membawa rahmat Allah, membawa ampunan dosa, membawa rahmat Allah. Disebut, jangan takut ini, jangan takut ini. Memang belum mati kalau siksa Allah, memang kubur lagi kan? Belum mati, kalau salah sudah mati. Belum mati sudah mati, tidak. Jangan. Hapus dosa. Ada hadisnya. Orang yang sakit sebelum meninggal itu penghapusan dosa. Angkat derajat. Angkat derajat. Itu ada pokok utama, sabar, tawakal, berdoa sama Allah. Terakhir, baca minta maaf. Kalau orang datang, maaf. Ajari. Karena orang itu lagi belum. Mikir sakit lah, mikir apa lagi tu. Kapan kesembuh, Minta maaf kalau tak siapa tamu datang, keluarga minta maaf, doakan aku gitu. Ajari. Karena lagi belum. Makanya kita ajari. Ini kelompok kedua. Kita lakukan, ya. Kelompok kedua ini insya-Allah Allah beri kesehatan, baik jasmani ataupun rohani dan semangat kembali untuk beribadah kepada Allah. Fatihah. Contoh Siti Orida sakit. Lalu kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini kita. Kita yang masih sehat, masih kuat, masih pacak berjalan maju, tak mundur dah. Masih pacak berjalan, masih banyak berfikir, masih pacak bekerja, usaha, ikhtiar. Nah, mari sama-sama kita dari Rejab. Kita sampai minta maaf. Dari bulan Rejab sampai minta maaf sampai ke bulan Ramadan. Ternyata doa kita kabul. Sampai itu mana? Kalau sudah sampai ke mana? Apa yang harus dilakukan? Kita kan sudah. Kita sudah minta setiap hari, bahkan diulangi sekali. Allah mabar, ya takwan. Allah mabar, Allah baru 5 kali. Soal 5 kali, kali 3 apa? 15 kali doa. Ada bersisip di kabur. Buktinya kita ambil sampai ke Ramadan. Inti doa itu kita minta sampai Ramadan. Nah, kalau kita sudah sampai Ramadan, apa yang kita lakukan? Sebab kalau kita melihat ungkapan Rasulullah, kenapa umat Islam kepengen jumpa Ramadan? Karena banyak fadail, banyak khasais, banyak mazaya, kelebihan yang Allah berikan kepada di bulan puasa tidak dapat bulan yang lain. Makanya Nabi pun ajar kepada kita kejarlah minta sama Allah SWT dari Rejab Syaban ke Ramadan. Karena nilainya banyak. Pun tidur dalam pahala. Nah, ini tidur. Pahala, tidurlah. Tidur dalam pahala. Ya. Tapi jangan tidur terus. Itu sahur pula. Tidur. Selama tidur pula kan. Ibu, tidur dong. Ya, tidur. Tapi ada waktunya. Yang terlalu banyak. Ya, maksudnya saking Allah sayang kita.
tidurnya kita pun dapat rahmat, dapat ampunan dari Allah. Kenapa? Ramadan. Kalau biasa dapat pahala. Makanya Rasulullah mengajar kepada kita SAW agar kita meminta terus agar sampai ke bulan Ramadan. Nah, ketika kita bulan Ramadan, ada doanya juga, saudara. Ada doanya. Jadi sampai bu, lihat kertas tu. Saya kasih ya. Ini doanya. Ini doanya yang sering baca oleh Abu Maliki dan kita pun membacanya. Dan insya nanti kita ajarkan, dijazakan. Lihat tu, anak bacakan ya. Allahumma kama balaghana bidayat Ramadan faballighna nihayatah. Itu tambahan. Yang berikutnya sudah kasihkan dari awal. Ya. Allahumma kama balaghana. Ya Allah ya Tuhan kami sebagaimana Engkau telah sampaikan kami mulanya Ramadan. Kan tadi kan wajib Syaban minta sampai Ramadan, sampailah. Ya Allah Tuhan kami sebagaimana Engkau telah menyampaikan kami mulanya Ramadan, ya Allah sampai kami nihayatnya. Apa nihayat? Finishnya atau akhir Ramadan. Maksudnya minta bulan Ramadan penuh. Sebulan Ramadan panjang umur, sehat. Pastinya sehat. Sehat apa? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantong juga. Sakit, sago juga. Ya. Ibu-ibu doa sehat kantong ya. Laki lah doakan. Itu mangap dulu untuk laki. Doa tidak. Doakan bu. Ya, lebaran nih, insya Allah. Baru tinggal 20 hari lagi bu, lebaran nih. Lah. Ya, makanya doa sehat afiat, jasmani rohani, iman, takwa, amalan, istiqomah, dan rezeki yang luas, yang berkah, yang halal. Ujungnya husnul. Itu dunia. Ya, dunia akhirat insya Allah kan baik. Ya Allah Tuhan kami sebagaimana Engkau telah menyampaikan kami di awal atau bidayah atau permulaan Ramadan sampai ke Allah di nihayatnya atau di akhir. Maksudnya satu bulan penuh. Ini tak malah. Ya. Nah, ini seperti kita bulan Rajab, Syaban, doa, ulangin sampai 2 kali. Nah, ini sama. Kalau ada rakyat sama Allah. Insya Allah sampai lebaran. Sampai lebaran, lain lagi doanya. Insya Allah, karena lebaran saya sudah lebaran. Wah ini narasyam. Ini ya Allah, bantu kami. Wah ini bantu. Puasa ini bu, berat tuh. Berat. Apalagi ibu, berat. Iya. Nyiap ke nasi, makan, sahur, buko. Iya. Belanja, bingkes, ya udahlah itu. Iya. Alhamdulillah, orang tiap Palembang ini dapat cewek. Ada banyak yang cewek, ada juga yang cewek. Tidak galot, satu sukses bagus, ada juga. Mutuk ya. Apa yang jatai. Oh, mutuknya sangit dah. Jadi, kita terima kasihlah kepada ibu-ibu perempuan. Kita Palembang ini, Masya Allah, rajin. Kalau anaknya bangun dia sahur. Ayah bangun ya, sahur. Kaki lah, dia Allah. Dia tidur ayah kan tu. Siang. Padahal ibu capek tu. Tak harus ada dia. Belanja ada dia. Ngepel ada dia. Nyapu. Masya Allah ibu. Luar biasa. Salut. Ini orang Cina Palembang salut kan luar biasa. Ada kemuliaannya ibu-ibu. Pahala ibu-ibu double. Timbang kami, dikit kami. Tapi doakan kami. Doakan kami, bagus, sehat, afiat, kantong di situ. Udah, kebak tuh kantongnya. Kalau kebak, insya Allah bukunya lama. Sahurnya gendang. Ini enggak. Kalau kebak susah juga. Jadi, kita minta maaf. Wa inna al-syam. Ya Allah, bantu kami. Apa? Puasa. Kita sukses. Kita bisa menyelesaikan dari hari ke hari. Puasa ini berarti
ada bantuan Allah. Kalau menurut fisik kita, kekuatan kita tidak bakal mampu. Makanya, wa'ina, ya Allah, bantu kami. Apa? Al-Syam untuk melakukan puasa. Godaan puasa berat. Oh, ibu tadi ya. Ibu buat kan. Kalau tidak, sisi udah makan. Sisi udah minum. Alasan, maaf lagi halangan. Padahal enggak. Kalau tidak iman kuat. Kalau mental tidak kuat. Kalau tergoda dengan makan lemak atau minuman manis atau pedas. Minuman yang dingin. Ya Allah bantu kami. Untuk apa? Menyelesaikan puasa. Wal qiyam. Bantu kami ya Allah bangkit malam hari. Ini kalau malam ini lebih parah nih. Kalau kita tidak bisa ngontrol pola makan itu. Tanya sama dokter. Kalau makan kita kacau, makan seenaknya aja udah akan munculkan kata-kata lesu, lemes, capek, ngantuk lah. Itu pola makan kita. Terutama daerah kita. Ya, kalau sedang hidup cukup, es, udahlah. Loyo. Makanya kita harus atur. Di samping kita atur pola makan, minum, dan juga kita minta bantuan Allah. Ada orang tidak makan banyak, tidak minum banyak, tidak minum es, tidak makan cukup, hidup cukup tidak. Tapi malasnya juga Allah bantu. Malas. Kalau orang pola makan teratur, makan banyak, minum es segala macam banyak itu, mungkin itu alasan lemas capek. Ya, tanya sama dokter. Kalau banyak makan es cukup, otomatis lemes badan. Kosong pun, kan cukup. Ini lah ada makan cukup, ini ada lambung tinggi, makan es kawanan, minum es tidak, tapi seantar dah. Jadi makanya kita minta sama Allah pertolongan. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Tanpa pertolongan Allah bakal sukses. Tidak bakal sukses. Tidak bakal langgeng. Tidak bakal mudah jalan ini. Ya Allah, wa'ina al-syam wal-qiyam. Bangun ya Allah di malam hari untuk tahajud, untuk baca Quran, untuk tadarus, terutama ibadah ziyadah. Ibadah ziyadah daripada ibadah yang lain. Coba di malam hari ada tambahan ibadat. Itulah tarawih. Tarawih, tambahan ibadah nggak ada. Tidak selain Ramadan kan. Makanya kita minta Allah. Tolong ya Allah kami agar bisa bangkit malam hari. Menghidupkan musolat. Menghidupkan masjid. Menghidupkan suasana Ramadan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kita makanya bulan-bulan orang ke masjid, ke musola. Ibu-ibu yang Masya Allah. Capek padahal. Tapi Masya Allah semangatnya ibu. Tapi mohon maaf. Harus terkontrol. Dikontrol semangat ini. Dan sampai awal baik. Tengah lempem. Enggak, jangan. Istiqomah. Jadi kunci yang kedua ulama, bila Anda mengerjakan ibadah kebaikan agar istiqomah, ingat melakukan ini karena Allah. Karena Allah, puasa karena Allah, bangkit malam tahajud ataupun baca Quran tadarus ataupun mungkin qiyamul ataupun tarawih, witir dan seterusnya itu karena Allah. Karena rasa iman. Mentaati perintah Allah dan Rasul. Siang hari perintah Allah. Rasul. Malam perintah Rasul. Sunnah. Dua sejoli. Nah, kita minta ya Allah. Jangan sampai aku ini engkau berikan kemalasan. Lemah semangat. Patah semangat. Sehingga luputlah bangkit malam. Luputlah tahajud. Luputlah tadarus. Luputlah yang namanya salat tarawih dan witir dan seterusnya. Jadi makanya kita minta bantuan Allah supaya kita bisa bangkit di malam hari itu melaksanakan sunnah Rasul. Terus keempat, wa tilawatul Quran. Ya Allah bantu aku ya Allah untuk membaca Al-Quran. Ini macam ini minta bantuan Allah. Bukan memahami, bukan mempelajari, bukan membaca tafsirnya, ulum Qurannya, kajian Quran enggak, cuma membaca Al-Quran. Ya, memang bulan Allah Al-Quran. Ya, fihi nuzul Quran. Di bulan Ramadan inilah Quran turunkan. Di bulan Ramadan ini bulan Al-Quran.
Kalau Allah tak bantu kita baca Quran, masa Allah. Dah baca bu. Kita baca. Kita tak punya kekuatan. Ya. La haula wala quwata illa billah. Allah yang boleh disebabkan. Kami minta kekuatan untuk Allah supaya kita ini bisa baca Al-Quran langgang, lancar. Walaupun tuan-tuan, maksudnya kita istiqamah macam. Istiqamah. 2 juz, 3 juz, 4 juz, ya, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Kan per hari 4 lembar, 2 lembar, tak. Maksud siap duduk, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Kalau kumpul kan banyak. Apalagi ba'da solat. Kalau kita setiap ba'da solat 5 waktu 3 lembar. 3 kali 5 15. 15 lembar habis terus. Habis terus. Lebih dikit banyak. Jadi kita dikit. Kalau sudah kita merasa enak, jadi banyak. Kalau cuma saya duduk 3 lembar, insyaAllah besok 5, 6. Tapi ingat, istiqamah. Bukan hangat ayam. Sebab Rasulullah mengatakan, afdal amal arba'un wa iqallah. Afdal amal istiqamah. Amal yang terbaik istiqamah. Walaupun dikit. Jangan continue terus. Quran lembar, 2 lembar, 3 lembar. Terus. Kalau tak bantu Allah, bakal risau. Buktinya, buang tak dibantu Allah. Bukan nak maco. Baru megang ngantuk. Ngantuk. Langop je. Tak bisa, tak kuat lah. Maco ngantuk lah. Bahkan kadang-kadang ada pilihan. Pakai HP. Sebelah kanan, Quran. Kadang tangan kayak habis tu. Ajak habis lah. Ayo, ujung-ujung ngantuk. Quran. Ayah, Quran. Berarti itu kita tidak dapat bantuan. Makanya, jangan lupa doakan ini. Doa ini. Ya Allah, bantu kami untuk baca aku. Wa min amal ihsan. Ya Allah, bantu kami untuk berbuat kebaikan. Ingat, kata Rasulullah, bulan Ramadan, syahrul masa. Bulan peduli. Kalau hari-hari biasa kita peduli, saya minta ditingkatkan. Rasa kepedulian, rasa kasih sayang, rasa kebersamaan. Alhamdulillah di Palembang ini, Masya Allah, luar biasa kepedulian. Buktinya, di musola masjid itu banyak makanan, banyak minuman, macam-macam. Bahkan kiai bilang ngomong, "Oi, kalau kamu kasih ngomong ke masjid, musola, pasti ada." Kalau kasih ngomong di rumah. Nah, ke masjid. Buka bersama. Masjid, yuk buka bersama. Paling ngandung ke rumah. Wah, masalah. Setiap masjid di Palembang ini, alhamdulillah, rumah ada terus. Bahkan sambil lebaran pun, makan banyak, macam-macam. Kenapa? Kepedulian. Rasa ada ingin memberikan buka puasa kepada jemaah. Itu biasa memang. Tak kasih orang lain. Ya. Bahkan kalau saya ingat kita orang dulu, nenek dulu, pesan rumah Habib. Pak, kalau masak, gor-gor lebih ke, lebih. Ulung ke masjid. Ulungi bahasa. Ulung ke masjid. Yuk. Kalau masak kipau, lebih kan. Masak apem, lebih kan. Yuk masjid. Kadang-kadang dua piring. Sepiring untuk buka, sepiring untuk habis saweh. Dulu. Mungkin masaknya repot. Masak-masak ya. Ngomong. Dek, kalau belanja kipau, Ibu Ita tu, lebih pembek tu. Ulung ke masalah. Datang masih ada omong tu. Masih ada bu, omong tu. Masih ada. Benar, otak boleh. Kalau masih ada, alhamdulillah. Berarti kita masih mengamalkan pesan-pesan dulu. Itu kebaikan. Memang bulan Ramadan syahrul muas. Bulan kepedulian. Apalagi ngajak orang buka. Ngajak orang buka, dah pas-panan. Tidak harus pas-panan. Tidak harus mewah. Kumah je tu. Kumah. Sikap berdua. Dah ngajak orang buka. Ngajak orang buka. Itu namanya bulan peduli. Dan sampai kita hanya nak cari buka weh. Tidak ngalah. Tenong, ada.
Gitu. Lalu sedikit lagi ada sampai kita ini kata saya sikok ngajak buka itu palsu. Itu banyak-banyakan. Katakanlah kalau anak beli pempek besar, berapa beli pempek? 15.000 Bu, pempek besar berapa telur? 15. Kami jadi 5 berapa duitnya? 75. 75. Kalau bisa beli ke semua, berapa kilo? 1 kilo berapa biji? Berapa biji? Katakan 50 biji. Setiap orang sebiji ke rumah, berarti kita sedang dia makan, buka puasa 50 orang 1 kilo. Banyak mana? Banyak ke rumah. Banyak ke rumah. Sebab Nabi memberikan kabar gembira, orang yang memberikan puasa kepada orang puasa, buka pahalanya sama dengan puasa. Kita paling banyak kan? Nah, 50 kok, banyak duitnya. Ke rumah baik. Kalau tidak juga, air. Satu dia sampai ke sini. Lompat. Berapa sekarang? Sekotak. Kalau 30 baru sekotak. Banyak-banyakan. Kita isi mal supaya peduli. Jangan buka. Nah, banyak-banyak. Bang mahal baca. Berat kan? Kan bang murah. Aku murah. Itu kalau hitung-hitungan menanglah kurma. Tapi jangan kurma terus. Sudah. Kalau kurma, memang kata kurma lah. Variasi ya. Sehari ini nak ceneng. Besok apem. Besok apa lagi? Jalan jiwa. Ya. Besok roket. Besok lapis. Sudah. Itu kita dihimbau. Diajak untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Wa minal ihsan, wa minal amal ihsan. Ya Allah beri kesempatan tolong Allah untuk bersikap atau berbuat amal yang ihsan baik. Hadirin hadirin berbahagia. Lalu doanya Buya, tapi doa Nabi ini tambahan, Allahumma asidna bisyukur. Ya Allah bahagiakan kami. Malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Kita nak banyak ibadat mungkin berat, ya. Banyak hal, banyak tantangan, banyak godaan. Nah, kita doa. Kita banyak-banyak doa. Ya Allah, asidna. Ya Allah Tuhan kami, bahagiakan kami untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wa ajma ajr. Allah besarkan juga ya Allah pahala kami di bulan Ramadan atau di malam Lailatul Qadar. Ya Allah. Ini doa semua dari Nabi. Namun Buya yang sering melantunkannya dan kasihkan kepada kita. Nah, jadi kesempatan ini, memang saya dapat bimbingan, dapat juga ijazah Buya, anak kasihkan kepada antum semua ijazah. Dibaca, bukan dipamer, bukan disimpan, baca di finir. Nah, ini beda hilang, beda bahasa, fasik nah, ya. Atau kalau ada sekali sih, pakai lagi, ya enak, jadi nomor ya. Agar saja. Kalau memang kita tahun depan masih hidup, ada tataannya. Atau kita meninggal, kalau Ibu Mina, Cik Mina meninggal, udah. Kita anaknya, ya Allah maklum, bisa doa setelah masuk. Aku nak baca lah. Anak kita. Atau duduk, ya Allah, encik dulu, punya doa. Kita masuk fasa Ramadan. Bagus soalnya. Doanya. Dapat pahala. Kita dapat pahala. Jadi jangan lupa kita pinil, kita baca. Tapi insya Allah baca kalau malas tidak kalau ya. Ini hayat. Ini anda baca ya. Jadi kita jangan lupa baca doa ini. Sebagaimana kita minta Allah di bulan Rajab, Syaban agar sampai ke Ramadan, sampai Ramadan ini doanya ya. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
kama ballagtana bidayata Ramadan faballighna nihayata Allahumma kama ballagtana bidayata Ramadan faballighna nihayata Allahumma kama ballagtana bidayata Ramadan faballighna nihayata wa'inna على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ومن أعمال الإحسان يا رب العالمين اللهم أسعدنا بليلة القدر وأعظم من الأجر اللهم أسعدنا بليلة القدر وأعظم لنا الأجر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan jangan lupa dibaca. Dan ini saya ijazahkan kepada kalian semua, sebagaimana juga saya dapat ijazah dari guru saya khususnya Habib Muhammad Alwi Al-Maliki. Al-Fatihah. Ini ada permintaan doa syifa untuk Raden Ayu Siti Khadijah binti Raden Muhammad Ali Syamil yang sekarang dirawat di rumah sakit. Kita doakan semoga Allah SWT angkat semua penyakitnya, lebih kesembuhan, ketabahan, keikhlasan. Al-Fatihah min syifa' secara afiah wal quwwah wal himmah li Raden Ayu Siti Khadijah binti Raden Muhammad Ali Syamil. Allah syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala amran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatan taghfir dzunub wa tasir ghuyub wa yakshif kurub wa yashfi amrad wal asqam. Allahumma as'aluka al-khair wal afiyah wal shifaa wal shifaa wal himmah wal quwwah. Khususan dari Ayu Siti Khadijah syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman. اللهم أنت الشافي اللهم أنت المعافي اشفيها واشفينا شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا أما. وننزل الآن ما هو شفاء للمؤمنين فيه شفاء الناس. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نسألك الجنة اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو كريم رب العفو يا كريم. الحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم.
alaihi wasallam. Sallallahu Betul. Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. sallallahu Allah. Enggak tahu. sallallahu Wawancara tengah. Nah, Alhamdulillah. tahu. Ya. sallallahu